Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Zerna Daniela. Pada video kali ini kita akan bahas satu contoh soal kimia mengenai radioaktif. Kita akan langsung lihat soalnya. Karbon 14 bersifat radioaktif dengan waktu paruh 5.730 tahun. Wow, panjang sekali ya. Lalu setelah itu hitunglah umur sepotong kayu yang mempunyai keaktifan 10 disintegrasi per menit per gram karbon dibandingkan dengan keaktifan 15 disintegrasi per menit per gram karbon dari cuplikan kayu yang baru. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat sekilas mengenai soal yang kita bahas pada video kali ini, nih sebenarnya soalnya cukup berbeda dengan soal-soal radioaktif pada umumnya ya, dimana kalau kalian tahu untuk rumus radioaktif sendiri, itu yang paling umum adalah N sama dengan N0 dikali dengan setengah dipangkatkan dengan T setengah per T. Nah, kalian pasti sudah tahu bahwa N ini merupakan jumlah sisa dari sebuah zat yang meluruh dan ini adalah jumlah awalnya dan T setengah ini adalah waktu paruh dan T adalah waktu peluruhannya. Kayak itu biasa ya. Kalian nanti akan menghitung jumlah sisanya dan bagaimana itu tuh semua sudah biasa. Dan kali ini kita akan mencari sesuatu yang berbeda di mana kita disuruh mencari umur sepotong kayu yang memiliki karbon 14 yang bersifat radioaktif ini. Dan kayu ini itu dia memiliki keaktifan 10 disintegrasi per menit per gram karbon dan terdapat lagi cuplikan kayu yang baru dan dia memiliki keaktifannya 15 disintegrasi per menit per gram karbon. Jadi dua-duanya kayu ini dia mengandung karbon 14 yang radioaktif ini dikatakan. Seperti itu. Kita akan langsung membandingkan saja. Jadi kita langsung hitung satu-satu ya umur kayu yang pertama dan umur kayu yang kedua ini. Jadi yang pertama kalian harus tahu bahwa untuk yang waktu paruh sudah biasa ya T setengah itu sama dengan 5.730 tahun. Nah, kalian harus perhatikan bahwa satuan dari waktu paruh ini karena ini tahun, berarti nanti hasilnya pun nanti kita akan dapat umur kayunya juga dalam bentuk tahun kayak itu. Dan sekarang kalau kita lihat ini adalah keaktifan 10 disintegrasi per menit per gram karbon. Secara umum keaktifan dari sebuah zat radioaktif itu ada dua satuan. Yang pertama ada satuan Curie, CI ya. CI, Curie itu maksud CU ya. Ya, CI ini benar, bukan CU, kok CU itu tembaga. Dan yang kedua itu adalah satuan Becquerel. Jadi ada satuan Curie dan satuan Becquerel. Nah, satuan Curie itu hanya dipakai khusus untuk membahas atom radium saja. Karena kalau kalian ketahui bahwa Marie Curie itu merupakan salah satu penemu dari atom radium ini dan dia berada di golongan 8A periode yang terakhir seperti itu. Jadi ini tidak akan kita gunakan. Dan yang pasti kita akan gunakan adalah satuan keaktifan dalam satuan Becquerel. Dan Becquerel sendiri itu dia menerapkan sebuah satuan keaktifan di mana keaktifannya itu namanya disintegrasi per sekon. Jadi itu waktu peluruhan dari sebuah zat per setiap sekonnya atau per setiap detiknya. Dan sekarang kalau kita lihat yang diketahui pada soal itu ada 10 disintegrasi per menit per gram karbon. Berarti 10 disintegrasi per menit. Kita harus ubah dulu menjadi disintegrasi per sekon dulu supaya kita bisa dapat satuannya dalam satuan Becquerel. Kita akan langsung lihat untuk kayu yang pertama dikatakan dia memiliki 10 disintegrasi per menit keaktifannya ya. Dan kita harus ubah ini menjadi satuan disintegrasi per sekon yang seperti kalian ketahui bahwa 1 menit sama dengan 60 sekon. Berarti ini dia pasti akan dibagi dengan 60. Dan ini karena 10 berarti 10 per 60 disintegrasi per sekon. Kita akan dapat jadinya untuk keaktifan kayu yang pertama itu sama dengan 1 per 6 disintegrasi per sekon atau sama saja dengan 1 per 6 Becky, 1 per 6 Becquerel. Itu untuk kayu yang pertama. Oh ya, untuk aktivitas simbolnya itu adalah A ya, jadi kalian bisa tulis A1 untuk kayu yang pertama, kayak itu. Sementara untuk kayu yang kedua, aktivitasnya itu ada 15 disintegrasi per menit. Seperti biasa, kita harus bagi dengan 60 juga supaya kita dapat disintegrasi per sekon. Jadi kita dapat jadinya 15 per 60 disintegrasi per sekon. Sehingga kita dapat jadinya untuk aktivitas kayu yang kedua, itu ada 15 per 60 atau 1 per 4 disintegrasi per sekon. Saya akan tulis 0,25 disintegrasi per sekon atau sama dengan 0,25 Becquerel. Oke, ini untuk keaktifannya saja. Dan sekarang hubungannya antara aktivitas atau keaktifan dari sebuah zat, dalam hal ini kayu ya, keaktifan dari sebuah zat dengan usianya itu apa sih gitu. Kita akan langsung lihat, saya akan perkenalkan rumus yang mungkin tidak biasa kalian sering dengar gitu ya.
Ini saya akan hapus dulu. Jadi saya akan hapus ini semua ya. Ini kalian nanti harus ingat juga. Saya akan tulis di samping. Untuk A1-nya itu berarti jadinya 1/6 Becky. Dan A2-nya itu sama dengan 0,25 Becky. Nah, sekarang hubungan antara A dengan usia sepotong kayu itu sendiri, itu bisa kita gunakan dengan rumus A sama dengan min lambda N. Dan sekarang lambda ini bukan panjang gelombang, melainkan konstanta peluruhan. Konstanta peluruhan sendiri, lambda ini kita bisa dapat dari waktu paruh sama dengan len 2 per lambda. Kayak gitu. Jadi lambda ini sama dengan len 2 per waktu paruh. Karena waktu paruh sudah diketahui 5.730 tahun. Len 2 itu sama dengan 0,693. Jadi kita dapat lambdanya itu kira-kira sekitar 1,209 kali 10 pangkat min 4. Ini ada konstanta peluruhannya. Dan ini berlaku untuk kayu 1 dan kayu 2. Kita langsung masukkan. Anggaplah misalkan kita hitung untuk aktivitas yang pertama ya. Untuk kayu yang pertama, dan ini N-nya itu menunjukkan bahwa jumlah zat tersisa, sama seperti yang rumus yang di sini. Oke, kita akan langsung lihat saja. Berarti 1/6 Becky dibagi dengan yang lambdanya, min ya. Min 1,209 kali 10 pangkat min 4 sama dengan N. Setelah kalian coba hitung-hitung, maka kita dapat jadinya untuk N1 sendiri, itu sama dengan min 1378,9. Kayak itu. Lalu setelah itu kita masukkan N ini ke dalam rumus yang ini dan kita akan cari T-nya. Jadi kita langsung dapat jadinya, tak tulis ini ya, min 1378,9 sama dengan, anggaplah N0-nya 1 gitu ya, karena memang dalam hal ini sepotong kayu, berarti ada 1 ya, dikali dengan setengah, dipangkatkan dengan T setengahnya waktu paruhnya itu ada 5.730 tahun per T, seperti itu. Berarti kita dapat langsung jadi 1378,9 sama dengan setengah pangkat 5.730 per T. Oke, lalu setelah itu saya memutuskan untuk kalikan dengan 1, sehingga kita dapat jadinya ini 1378,9 sama dengan min setengah pangkat 5.730 per T. Nah, setelah itu kita akan ubah ke dalam bentuk logaritma, dan kita dapat jadinya bentuk logaritma seperti ini jadinya. 5.730 per T itu sama dengan min setengah log 1378,9. Kayak gitu. Jadi kita dapat segitu, dan setelah kalian hitung dengan menggunakan kalkulator setengah log 1378,9 ini, maka kalian dapat jadinya, saya hapus dulu ya kayaknya ya, ini nggak cukup lagi tempatnya, nanti kok kemana-mana nanti membingungkan juga. Oke, kalian ingat ya lambdanya ya, konstanta peluruhannya kalian harus ingat karena saya sudah hapus tadi. Jadi kita langsung teruskan saja ke atas sini, 5.730 per T sama dengan min. Setelah kita dapat hitung-hitungan lognya, kita dapat lognya itu hasilnya adalah min 10,429. Min dapatnya jadi positif, jadi 5.730 per T sama dengan 10,429. Sehingga kita dapat T-nya sama dengan 5.730 dibagi dengan 10,429. Dan kita dapat jadinya 549,429 tahun. Jadi ini untuk usia pada kayu yang pertama dengan aktivitasnya itu adalah 10 disintegrasi per menit per gram karbon. Kayak gitu. Ini baru yang pertama. Sekarang untuk yang kedua dengan aktivitasnya adalah 0,25 becquerel, kita hitung dengan cara seperti ini juga. Kayak gitu. Jadi saya langsung hapus saja. Dan dengan konstanta peluruhan yang sama pula ya. Jadi saya peringatkan sekali lagi bahwa lambda yang tadi kita hitung, konstanta peluruhan itu berlaku untuk kayu pertama dan kayu kedua juga. Oke, kita langsung lihat saja. Tadi A1 sama dengan lambda N1 itu sudah. Sekarang kita tulis A2 sama dengan min lambda N2. Hitungan sama seperti tadi. Jadi 0,25 becquerel itu sama dengan min 1,209 kali 10 pangkat min 4 sama dengan N2. Sehingga kita dapat jadinya N2-nya itu sama dengan 2067,8. Itu untuk N2-nya. Lalu setelah itu kita langsung menggunakan saja rumus yang tadi. Itu berarti sama saja dengan N
sama dengan N0 dikali dengan setengah dipangkatkan dengan waktu paruh per T, sehingga kita dapat jadinya N2-nya masukin 2067,8 sama dengan 1 dikalikan dengan setengah, waktu paruhnya sama juga ya, 5730 per T. Berarti ini satunya semua dikalikan, dia akan menjadi 2067,8 sama dengan setengah berpangkat 5730 per T. Oke. Oh ya, sorry, ini negatif ya. Berarti ini negatif juga, ini negatif juga. Lalu setelah itu kita kalikan dengan min 1 seperti tadi. Kalikan dengan min 1, maka yang di ruas kiri dia jadi positif. Jadinya 2067,8 sama dengan min setengah dipangkatkan dengan 5730 per T. Oke. Nah, lalu setelah itu sama seperti tadi, kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Bentuk logaritmanya itu adalah 5730 per T sama dengan min setengah log 2067,8. Setelah kita hitung logaritma ini, kalian gunakan kalkulator ya. Jadinya kita dapat min 5730 per T sama dengan min min 11,0139 dan kita jadinya positif ininya, sehingga dia akan jadinya 5730 per T sama dengan 11,0139 dan kita dapat T-nya sama dengan 5730 dibagi dengan 11,0139 itu sama dengan 520,252 tahun. Jadi ini adalah usia dari kayu yang kedua dengan keaktifannya itu adalah 15 disintegrasi per menit, seperti itu. Dan kalau kita bandingkan, ini T2 ya. Tadi T1 ini tadi kita dapat sebanyak 549,429 tahun. Nah, kalau kalian yang ingin mengecek apakah jawaban kalian benar atau salah, kalian cek saja. Untuk T1 kan dia kan disintegrasinya kan lebih kecil daripada yang kayu yang kedua. Berarti otomatis dia meluruhnya pun lebih lambat daripada yang kayu kedua. Dia pasti jadinya waktunya usianya pun juga jauh lebih besar daripada usia kayu yang kedua. Kayak itu kita lihat ya, jadi ini 549 tahun, sementara yang T2 itu 520 tahun. Padahal T2 kan dia memiliki keaktifannya jauh lebih besar daripada yang T1, seperti itu. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan soal mengenai radioaktif pada video hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.